Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pantekosta ketiga. Pantekosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pantekosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pantekosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pantekosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pantekosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Apapun proses atau pergumulan yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan selalu memberi kekuatan untuk kita dapat menanggungnya. Dan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar ketika kita terus percaya dan berserah kepadanya. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Anda dapat mempersiapkan roti atau menggantinya dengan biskuit atau crackers. Dan anggur dapat diganti dengan sirup di rumah masing-masing. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Belum semuanya ya, sambil lambaikan tangan kita sekali lagi katakan shalom. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang dahsyat, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya hari-hari ini kita terus menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Dia selama-lamanya mengasihi kita. Dia selama-lamanya baik dalam hidup kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyi, kita mau senengin Tuhan. Kita mau muliakan Tuhan. Dan kita mau menyatakan rasa syukur kita buat segala kebaikannya. Kami berdoa Tuhan. Biar hadirat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu yang ada di dalam hidup kami. Kami mau nyatakan lebih lagi pagi ini.
menikmati Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Karena kami mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus mengalir. Mengalir, mengalir. Terima kasih Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa baik. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku, sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sebagai nyanyikan, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan saudara, sepanjang hidupku Engkau sangat baik. Sepanjang hidupku Kau setia. Oh yeah. Sepanjang
Pejamkan matamu, saudara. Musik menyembah Tuhan, musik menyembah Tuhan. Hanya saudara dengan Tuhan. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hatimu bersama-sama dengan dirimu menyembah Tuhan. Urapan yang baru yang ada di dalam hatimu dan di dalam hatiku, di dalam hati kita menyembah Tuhan. Kami tahu perbuatan Tuhan sungguh besar buat kami. Kekudusan-Mu, kesucian-Mu, kebaikan-Mu sungguh mulia buat kami. Kalau kami bisa ada di tempat ini berdiri dengan keadaan yang luar biasa baik, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh sama-sama nyembah, nyenengin Tuhan di tempat ini. Kami boleh masuk dalam tahta suci Tuhan dan kami boleh bersama-sama dengan para malaikat menyembah. Itulah anugerah yang terindah buat kami pagi hari ini. Thank you Lord, terima kasih Yesus. Kami mau katakan dengan apa kami balas kasih-Mu. Begitu besar, begitu luar biasa, begitu dahsyat, begitu mulia, begitu hebat, begitu ajaib dan berkesan Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Dia, Yesus.
hadir tengah-tengah kami pagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersuka cita oleh karena kehadiran. Amin. Karena waktu kami boleh berada di dalam hadirat itu, berjumpa dengan Engkau, sesungguhnya Tuhan, kami kembali menemukan betapa berharganya hidup kami di mata. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, Yang Tuhan setuju Yesus. berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Tuhan. kasih. Wow, saya percaya bisa tepuk tangan lebih dari ini Bapak Ibu Saudara. Come on, sorak-sorai buat Tuhan kita. Come on. Haleluya. Sorakan haleluya. Amin. Saudara, waktu kita boleh ada dalam hadirat Tuhan, sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Seperti yang saya doakan tadi, kita temukan hidup kita sungguh berharga. Katakan amin. Katakan amin. Karena banyak sih di luaran Bapak Ibu Saudara, ketika masalah mungkin apa pelecehan atau apa, dia menemukan atau fitnah atau sedikit bully gitu ya, atau tidak pernah menemukan jalan yang terbaik dalam hidupnya, lamar kerjaan kemana kemari, kesana kemari nggak ketemu kerjaan yang terbaik, dia temukan dirinya nggak berharga. Tapi saudara, sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan, waktu kita dalam hadiratnya, kita percaya kita temukan diri kita sungguh berharga bagi Allah. Katakan amin. Jangan pernah menyerah, karena sesuatu yang terbaik sedang menunggu bagi kita di depan. Katakan amin. Come on, sama-sama kita belajar pujian ini lagi yuk. Hey. Pujian ini lahir di gereja ini saudara, di rumah kita. Temukan bahwa kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Imani kata demi kata di hadapan Tuhan. Dalam fellowship yang indah, nyanyikan. Dia mencipta dirimu indah dan berharga. Terimalah dan jangan khawatir dan keberadaannya. Percayalah penyertaannya selalu sempurna. Jadikan segalanya indah pada waktunya. Tercipta berbeda dengan semua yang ada. Tuhan jadikan engkau milik kepunyaannya. Seperti bulan dan matahari tak pernah bertanding. Sesuai waktunya mereka bersinar. Katakan, Kau berharga, kau mulia, kau serupa dengan gambar wajahnya. Kau berharga, kau mulia, jadilah terdengar di dunia. yuk tepuk tangan sama-sama di atas kepala sekali lagi mau. Bulan dan matahari tidak pernah bertanding. Sesuai waktunya masing-masing bersinar. Demikian hidup kita. Tiba waktunya Tuhan pasti kita bersinar. Yang percaya katakan amin. Come on, katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Yang menciptakan dirimu indah dan berharga. Terimalah dan jangan khawatir keberadaannya. Percayalah penyertaannya selalu sempurna. Jadikan segalanya indah pada waktunya. Kau tercipta berbeda dengan semua yang ada. Tuhan jadikan engkau milik kepunyaannya. Seperti bulan dan matahari tak pernah bertanding. Sesuai waktunya mereka bersinar. Katakan sama-sama. Kau berharga, kau mulia, Amin, amin, amin. serupa dengan gambar wajahnya. Sungguh ku berharga. Berharga, kau mulia, jadilah terang garam. Lagi katakan, kau berharga. Kau berharga, kau mulia, kau serupa dengan gambar wajahnya. Kau berharga, kau mulia, jadilah terang garam. Tapi ini diciptakan untuk kita dalam fellowship yang indah Bapak Ibu Saudara. Dia jadikan kita berharga. Dia jadikan kanan, kiri, depan, belakang, suami, istri, anak-anak kita berharga. Yang percaya katakan amin. Amin. Sama-sama sekarang katakan kepada kanan, kiri, depan, belakang. Kau berharga. Kau
kau mulia, kau serupa dengan gambaran wajahnya. Hei, jadilah kuat hari ini, sebab Tuhan tidak pernah berhenti berperang bagi kita. Dia ada bagi kita, dia ada dalam kita. Come on, katakan kau berharga, kau mulia, kau berharga, Kau mulia, kau serupa dengan gambaran wajahnya. Kau berharga, kau mulia, jadilah terang. sekali lagi katakan kau berharga. Kau mulia, kau serupa dengan gambaran wajahnya. Pujilah Tuhan, karena perbuatannya. Jadilah terang garam di dunia, jadilah terang garam di dunia, jadilah terang garam di dunia. Terima kasih buat firman-Mu bagi setiap kami. Kami imani setiap perkataan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia lebih lagi. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Karyanya yang mulia ada pada setiap kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Waktu kita temukan bahwa kita berharga, kita mulia, lewat segala hal yang kita perbuat, mungkin ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin itu kecurangan bagi Tuhan. Tapi Dia katakan bagi setiap kita, kau berharga, kau mulia, kau kepunyaanku. Mari saudara dalam sikap menghormati Tuhan sekali lagi ucapkan syukur buat perbuatan karyanya, kasihnya yang mulia bagi kita. Katakan terima kasih Tuhan. Oh Rabashandaralam. Dalam sikap doa masing-masing katakan terima kasih Bapak. Oh Ralabalala. Bolehkah dalam 1 menit ke depan saya mengajak kita pribadi lepas pribadi yang hadir pagi hari ini secara onsite ataupun setiap kita yang beribadah secara online ini, kita ucapkan syukur buat keberadaan kita hari ini. Come on, Bapak Ibu Saudara katakan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat hidup. Ucapkan syukur buat keluarga, terima kasih buat istri, terima kasih buat anak-anak, terima kasih buat orang tua, terima kasih buat pekerjaan usaha, terima kasih buat pendidikan studi, terima kasih buat segenap apa yang boleh kami alami hari ini. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Kira ada yang tidak seberuntung kita. Tapi Tuhan jadikan ini untuk boleh kita nikmati sebagai setiap agenda. Bingkai rancangan Tuhan, jadi rencananya bagi setiap kita. Ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Tebus dosaku, Kau yang terimaku, Kau yang selalu ada bagiku. Aku bersyukur, aku bersyukur. Terima kasih buat hidupku. Terima kasih Kau terima kekuranganku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam pengucapan syukur kami buat hidup kami, keluarga kami, keberadaan kami, kami juga tidak lupa Tuhan untuk berdoa bagi gereja ini. Kami ucapkan syukur buat wadah di mana kami boleh bertumbuh secara roh di hadapan Tuhan. Kami boleh makan dan minum atas rumah-Mu ini Tuhan. Kami boleh dikenyangkan. Kami boleh menerima kekuatan yang daripada Tuhan melalui wadah kami. Oleh karena itu kami mau berdoa. Kami mau ucapkan syukur buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Tuhan, dimanapun pagi hari ini hamba-Mu berada, kami mempercayai bahwa tangan Tuhan yang kuat menyertai hamba-Mu. Kau nyatakan Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus, kesempurnaan, kesehatan bagi kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kau memulihkan terus Tuhan, Kau beri kekuatan untuk terus berlari memberitakan Injil-Mu atas seluruh bangsa. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu
pakai hamba-Mu lebih lagi. Hati Bapa Kau berikan atas hamba-Mu memimpin setiap gereja yang boleh berada di bawah penggembalaan hamba-Mu. Kami juga berdoa buat gembala cabang kami di tempat ini beserta para wakil. Buat Bapak Pendeta Muda Gunawan Wongso Wicoyo, Bapak Rianto dan Pak Ferry beserta seluruh keluarga besar. Tuhan memberkati keberadaan pemimpin-pemimpin kami. Tuhan yang taruh, Tuhan yang pilih bukan manusia yang pilih. Tuhan yang tunjuk bukan manusia yang tunjuk. Oleh karena itu kemampuan wibawa daripada Allah, visi daripada Tuhan terus Kau nyatakan Tuhan atas para pemimpin gereja kami di tempat ini. Memberkati usaha pekerjaan keluarga. Lebih lagi Tuhan Yesus, hari-hari ini bawa dalam dimensi yang baru Tuhan. Penggembalaan gereja ini membawa satu yang baru di hadapan Tuhan. Musim yang baru terus Kau nyatakan atas wadah ini melalui pemimpin kami. Kami juga memberkati dan berdoa buat pemilik tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menjadikan dia saluran berkat atas gereja ini. Tuhan, kami memberkati hamba-Mu serta seluruh keluarga besar. Tuhan berikan kuasa, Tuhan berikan perlindungan yang nyata. Tuhan percaya wibawa daripada Allah, hikmat daripada Tuhan terus Kau nyatakan atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Jadikan hari-hari ini Tuhan Yesus wadah hamba-Mu Tuhan Yesus jadi garam dan terang lebih lagi atas bangsa ini. Ke setiap hal yang boleh dipercayakan kepada hamba-Mu Tuhan Yesus, kami percaya, kami berdoa dalam nama Yesus jadi berhasil. Kami juga memberkati umat Tuhan yang hadir pagi ini secara onsite ataupun yang masih beribadah secara online. Memberkati Tuhan setiap pekerjaan usaha. Berikan Tuhan kesehatan bagi yang sakit Tuhan Yesus. Nyatakan pemulihan Tuhan Yesus. Kami percaya perlindungan darah Yesus nyata atas seluruh jemaat Tuhan GBI Kebon Siri. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Berdoa juga buat generasi muda, memberkati hari-hari anak-anak muda. Generasi muda yang cintakan Tuhan, Kau sedang bangkitkan. Mati-matian percaya kepada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus sedang Kau bangkitkan. Atas wadah ini, atas bangsa ini kami percaya dalam nama Yesus. Terima kasih atas bangsa dan negara ini. Sekali lagi kami angkat tangan kami Tuhan. Kami percaya perkara yang indah sedang Kau lakukan atas Indonesia. Sesuatu yang luar biasa sedang Kau kerjakan atas negeri ini. Kami percaya, oleh karena itu kami berkata, biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini segenap pinta kami. Kami bawa dalam pengucapan syukur kami kepada Allah yang mendengar setiap seruan kami. Terpujilah nama Tuhan. Yang percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami bawa hidup kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Bawa hidupku di atas mezbah-Mu, hanya yang terbaik ku persembahkan bagi-Mu Yesus. Terima kasih-Mu, berkat dan anugerah hanya nama-Mu Yesus. Mari angkat tangan katakan, ku bawa hidupku di atas mezbah-Mu, hanya yang terbaik ku persembahkan bagi-Mu. Ku terima kasih-Mu, berkat dan anugerah hanya nama-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Katakan lebih lagi, ku bawa hidupku di atas mezbah-Mu, hanya yang terbaik ku persembahkan bagi-Mu. Ku terima kasih-Mu, berkat dan anugerah hanya nama-Mu Yesus. Sekali lagi, come on, jemaat Tuhan saja katakan, ku bawa di atas, amin. Hanya yang terbaik bagimu. Ku terima kasih-Mu, berkat dan anugerah hanya nama-Mu. Oh.
hanya namamu Yesus, hanya namamu Yesus, hanya namamu Yesus, di atas segalanya. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Selain itu, dia juga menghibur, menguatkan, memulihkan, dan memberkati murid-muridnya. Dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus berjanji, dia akan datang kembali untuk menjemput kita murid-muridnya, supaya di tempat di mana dia berada, kita pun berada. Haleluya! Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu, dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu, dengan disaksikan para murid, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh.
Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15-18, Tuhan Yesus berkata, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turut dan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hari-hari ini Tuhan Yesus mengendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik
yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi, perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Dan yang ketiga, mereka suka memberi. Dan yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati, atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tapi ternyata, supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi, kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria, dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya terjadi di antara orang-orang percaya, supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Kita sekarang berada di tahun 2025. Tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Tapi justru di tahun yang seperti ini, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun penuaian jiwa. Tahun penuaian berkat secara materi. Haleluya. Saya percaya untuk penuaian jiwa yang besar perlu goncangan yang besar. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun.
Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea dan Samaria saja, tetapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Di dalam pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan, untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, yang pertama, tentang membuka gereja baru. Yang kedua, cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan. Termasuk bahasa roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja. Yang keempat, juga mengenai Pentakosta ketiga. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman kisah para rasul tadi. Kita juga melihat bahwa dengan media online, terlepas dari kebaikan, keburukannya, pro dan kontra, tidak bisa dipungkiri. Dengan media online terjadi percepatan dalam penyelesaian amanat agung. Kita harus memperhatikan tahun 2033. Sebenarnya tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun. Kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan ke sorga, juga peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus. Yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun dimulainya amanat agung. Tetapi hari-hari ini banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang mendapatkan hal yang sama, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maka apabila Injil Kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Atau dengan kata lain, apabila amanat agung selesai, baru setelah itu, waktunya tidak ada yang tahu, Tuhan Yesus datang kembali. Pesan yang kuat hari-hari ini
adalah kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Mari katakan bersama saya, Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Saya mau tanya saudara, ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan kedatangan Tuhan? Saudara boleh angkat tangan. Saudara, saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, hidupnya tidak akan sama dengan sebelumnya. Dia akan sungguh-sungguh, dia akan hidup lebih intim dengan Tuhan. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan hari-hari ini. Kita seperti yang berdoa, dan tiap hari berdoa. Saya lakukan juga, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Angkat tangan kita. Katakan sekali lagi, Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Mari berbahasa. Oh, dia lala bara 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 bara. Jesus, 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 Jesus. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Kurala bala 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 bala. Berkati anak-anakmu semua Tuhan. Kami yang merindukan kedatanganmu untuk kali yang kedua. Berkati anak-anakmu. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat hari-hari ini. Urapi kami, urapi kami. Curahkan pengurapan-Mu. Berikan kami kuasa, kuasa untuk menyelesaikan amanat lagi. Kuasa, kuasa untuk menikmati berkat secara materi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau mengasihi kami semua. Bapa, siapakah kami ini? Sehingga Engkau memberkati luar biasa. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kau tuntun, kau bela, kau lindungi, untuk kau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Bapa, hari-hari ini Engkau mengingatkan kami tentang kedatangan-Mu. Berikan kami kerinduan, kerinduan untuk selalu berkata, Maranatha, datanglah segera. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Saudara, Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari, sekarang tundukkan kepala. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Introspeksi. Introspeksi. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan.
langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ampuni kami. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh Jesus, Kau lihat anak-anak-Mu semua Tuhan. Kau mengasihi mereka. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. JBI Kebon Siri News Flash. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari di ibadah GBI Kebon Siri pada hari ini. Ibadah minggu depan pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Carlot Priyatno. Ajak sanak saudara beribadah menyembah Dia yang hidup.
Teens GBI Kebon Siri 27 Juli 2025 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Kak Patricia Leviana dengan tema Spread the Faith. Teman-teman teens, yuk bergabung pada ibadah minggu depan. Kita ada untuk menguatkan dan mengeratkan hubungan di Kingdom Teens. See you next week guys. Shalom Kids dan Papa Mama, minggu depan 27 Juli 2025, Kingdom Kids akan mengadakan lomba dalam rangka Hari Anak Nasional dengan hadiah-hadiah yang menarik. Akan ada lomba menyanyi, menggambar, dan mewarnai. Jangan lupa untuk pakai dress code nuansa merah putih. Yuk jangan sampai ketinggalan, tunjukkan bakat hebatmu. See you kids! 153 Youth Meeting 27 Juli 2025, ibadah dimulai pukul 1:53 siang. Akan dilayani oleh Pastor Suri Lius, bertempat di Ainus Tower lantai 3. Kami mengundang semua anak-anak muda untuk bergabung pada ibadah 153 Youth Meeting. Oleh anugerah Allah, single lagu ke-8 KS Worship berjudul Bersorak Haleluya recording live sudah dapat disaksikan di YouTube channel KS Worship. Mari kita support bersama dengan cara mensubscribe channel KS Worship, like, komen, dan share kepada seluruh keluarga dan rekan. Agar kiranya banyak orang yang diberkati melalui pujian ini dan nama Tuhan dimuliakan. GBI Kebon Siri akan mengadakan kembali bakti sosial, pengobatan, dan pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, hemoglobin, hematokrit, dan juga konsultasi dokter secara gratis. Pada hari Minggu 27 Juli 2025 pukul 9 pagi bertempat di Ainus Tower lantai 3. Mari ajak keluarga dan sahabat untuk memeriksakan diri. Bapak atau ibu dapat mendaftarkan diri kepada Gembala Kul atau pada nomor berikut ini. Kami mengajak seluruh pelayan jemaat dan jemaat GBI Kebon Siri untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengarkan pesan firman Tuhan dalam mesbah pagi melalui Zoom meeting setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 4:30 dini hari. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Bagi jemaat GBI Kebon Siri yang membutuhkan pelayanan dukungan doa dan rindu didoakan oleh tim pendoa GBI Kebon Siri dapat menghubungi nomor sekretariat berikut ini. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis dapat menghubungi nomor berikut ini. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Kepada seluruh jemaat GBI Kebon Siri, kami menghimbau untuk makan di depan lift kargo, tidak di koridor, tidak membawa makanan dan minuman ke ruang ibadah, membuang sampah pada tempatnya. Kami ucapkan terima kasih. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.